Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian emang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke. Kali ini Regina bakal kasih kalian pick a file tentang mengapa kamu dilahirkan ke dunia. Ini alasannya gitu ya. Oke. Seperti biasa Regina siapkan 3 file. File pertama yaitu file Tiger Eye. File kedua adalah file citrine. File ketiga adalah file white howlite. Oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan nanti, oke? Sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih file 1 atau Tiger Eye, jadi kemungkinan kayaknya kamu punya bakat keberanian lebih dari orang lain ya. Mungkin kamu bakal sering dengar ada orang-orang yang ngejudge atau ngecap kamu atau tahu kamu tuh sebagai seorang yang pemberani, yang ngambil resiko tuh udah hayu-hayu aja gitu maksudnya. Terus kamu seperti yang tidak takut apapun karena yang kamu takut cuma Tuhan misalnya kayak gitu ya, gitu doang sih kelihatan. Di sini ada 2 of Fire, ada 3 of Earth, ada Ace of Fire, ada The Chariot. Oke, jadi alasan kamu dilahirkan ke dunia adalah untuk ngebuat jalan kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ternyata sekarang masih didikte sama orang lain, ataupun seandainya kamu masih dikontrol sama orang lain, it's not you at all. Karena kamu dilahirkan di dunia ini bukan untuk diatur. Kamu punya jalan kamu sendiri. Kamu dituntut atau kamu, kalau misalnya seandainya memang apa yang ada di sekitar kamu tidak cocok sama kamu, atau justru malah menghambat kamu untuk berkembang, sebenarnya tugas dari kamu sendiri adalah untuk mulai cari partner yang bagus, yang baru gitu. Karena ibaratnya kayak orang-orang di sekitar kamu itu adalah orang-orang yang harusnya menunjang kamu, bukan yang malah menjudge kamu atau ngatur kamu sesuai dengan rutenya mereka kayak gitu. Terus alasan kamu dilahirkan ke dunia adalah tadi kan di sini ada Tiger Eye, berani, berarti kamu dituntut untuk moving forward tanpa takut, percaya sama Tuhan kayak gitu. Dan dilahirkan ke dunia ini juga karena kamu bisa expand atau kamu bisa banget berbagi kreativitas kamu untuk dunia, kreativitas kamu untuk orang-orang sekitar kamu. Dan kamu juga sering banget kamu bisa banget nih menghasilkan, sorry ya kalau ada noise, kamu bisa banget nih menghasilkan kualitas kerja yang bagus, hasil kerja yang bagus itu kamu bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu pesimis, kamu punya, aduh bisa nggak sih menyelesaikan sesuatu dengan bagus, misalnya kayak gitu, sebenarnya kamu bisa gitu loh. Itu adalah alasan kamu dilahirkan ke dunia, tapi kamu tidak sadar gitu lah. Dan biasanya kamu tuh lebih cocok untuk bisa kerja sama tim ya, maksudnya dibandingkan kerja sendirian gitu loh. Jadi kalian bukan berarti kamu gak mandiri, tapi sebenarnya kalau sendiri aja kamu bagus gimana tim player gitu loh. Jadi kayak dengan banyak orang, maksudnya kayak punya tim gitu. Kalau punya tim itu lebih bagus lagi karena banyak orang yang bakal ngelengkapin kreativitas kamu juga, dan kamu juga bisa ngelengkapin kreativitasnya mereka kayak gitu. Plus di sini juga kenapa kamu dilahirkan ke dunia, alasannya adalah karena Tuhan itu mau kasih exciting atau kamu mau ngasih, ya pasti beliau itu mau ngasih kesempatan-kesempatan yang besar sampai kamu tuh bakal melongo, oh bisa ya Tuhan ngasih ini ke saya gitu, sampai kamu tuh bakalan kayak yang berasa banget disayang Tuhan karena memang ibaratnya kamu tuh udah nurut sama beliau gitu, kamu sudah menyelesaikan tugas-tugas kamu misalnya kayak gitu ya. Kalau kamu belum menyelesaikan tugas-tugas beliau, misalnya karena kamu kan tadi tujuannya kamu lahir di dunia adalah untuk bisa punya jalan kamu sendiri kayak gitu ya, nggak ngikutin orang lain, nggak ada di frame-nya orang lain gitu kan. Nah ketika kamu sudah bisa mengovercome itu, atau misalnya kayak udah menyelesaikan itulah intinya kayak gitu, kamu bakal ada peningkatan karir, kamu juga bakal dikasih kehidupan yang sangat berubah gitu kan, drastis kayak gitu. Terus kamu juga bakalan dapet banget pencapaian sangat penting di hidup kamu, dan itu tuh harus dikerjain dengan kemauan yang tinggi sama self disiplin juga yang tinggi. Disiplin juga harus tinggi banget nih gitu. Kamu bakalan ada muncul di publik justru. Kebanyakan dari PL1 sendiri ini kayaknya
publik nih nanti bakalannya gitu, bakalan di publik gitu kan. Apalagi di sini dengan ada di sini ada Archangel Metatron. Archangel Metatron ini ada, sorry, ini identik sama Gen Z ya, generasi yang muda-muda, generasi muda gitu loh, bukan milenial lagi tapi Gen Z. Maksudnya yang memang generasi baru yang paham banget teknologi dan paham banget kalau cara muncul di publik tuh kayak apa, dan lebih maju lah, misalnya lebih modern pikirannya kayak gitu. Nah, kamu tuh harus bisa nyesuaiin di situ juga gitu loh, karena kamu lahir di dunia ini juga penuh dengan bakat kreativitas, dan juga kamu ada di generasi ini kayak gitu loh ya. Jadi menurut aku di PL1 nya kebanyakannya generasi ini nih, tahun 91 mungkin ya, 92 yang gitu-gitu ya, kayak gitu. Ada milenial juga sih, itu ke milenial ya sampai 95. Gen Z ini biasa 96 ke sana ya gitu tuh, sampai 2000 gitu. Jadi memang alasan kamu tuh dilahirkan ke dunia itu untuk dapetin achievement di publik loh, untuk dapetin pencapaian di publik gitu kan. Terus punya jalan kamu sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu masih kayak yang wah nggak tahu nih jalannya mau kemana, akhirnya kamu disetir orang lain, kamu nggak bakalan dapetin peningkatan karir, justru karir kamu mandek, uang kamu mandek, segala macamnya mandek gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu cuma ngerjain itu sendirian kayak gitu. Jadi kalau bisa tim ya kayak gitu. Kenapa kamu dilahirkan ke dunia ya untuk tim player gitu. Terus di sini ada discover your life purpose, di sini ada procrastination, sebagai ada sadness. Mungkin untuk di PL ini ya, di PL1 ini aku ngerasanya kalau orang-orang yang di PL1 ini punya masalah di kesedihan. Jadi kamu ngerasain kesedihan yang sangat dalam, entah itu tentang apa ya, tentang kehidupan kamu, misalnya kayak gitu, tentang keuangan kamu atau tentang cintanya kamu kayak gitu. Justru itu yang mengantarkan kamu nanti ke tujuan hidupnya kamu. Mungkin sekarang kamu belum nemuin tujuan hidup kamu, dan kamu tuh harus discover itu selama hidup kamu gitu, ibaratnya kamu harus cari itu sampai ketemu. Dan di sini PL1 ini punya tendensi untuk nunda-nunda sesuatu. Jadi kalau misalnya mau ngerjain, minta ibarat ya, dalam otak tuh ada proyek ini, pengen ini, ditunda, nanti dulu deh, nunggu ada kamera dulu misalnya, atau nunggu deh kalau nunggu ada bahan-bahannya dulu misalnya kayak gitu. Atau nggak punya duit nih, mau nyari bahan gimana. Padahal ya kalau misalnya memang niat mau gimana pun juga, mau itu minjem atau mau itu gimana gitu, pokoknya gunakan yang ada, sumber yang ada pada saat itu, ibarat kayak gitu. Bisa sebenarnya jalan, tapi kan PL1 ini kebanyakan nunda-nunda karena ketakutan nantinya gimana. Padahal gitu, segala sesuatunya itu bakalan dijamin sama beliau gitu tuh, sama Tuhan tuh bakal dijamin sebenarnya. Asalkan kamu mau punya jalan kamu sendiri, pasti di blessing. Di sini juga ada kata loyal heart. Jadi kemungkinan kamu alasan kamu hadir di dunia ini adalah karena ada seseorang yang emang bakal setia seorang dalam segi romantisme gitu, atau enggak dalam segi pertemanan atau keluarga dan lain-lain, dan kayak gitu, yang bakalan itu dia setia banget ada di samping kamu kayak gitu. Terus kamu juga bakalan dituntut untuk lebih setia lagi ke mereka, lebih loyal lagi ke mereka kayak gitu, karena kamu bakal dikasih orang-orang yang seperti ini, loyal sama kamu, loyal, dan kamu tuh bisa loyal juga sama mereka kayak gitu. Kamu bisa percaya mereka 100% gitu. Jadi alasan kamu kenapa dilahirkan, karena kamu bakal ketemu soul family kamu di dunia ini gitu, dan soul family kamu ini yang bakalan bantu kamu untuk nemuin jalan kamu sendiri. Terus soul family kamu ini yang bakalan bakalan nemuin, bikin kamu tuh on the top gitu loh. Jadi kalau kamu belum bisa nemuin soul family dan belum bisa nemuin tujuan kamu, ibarat kayak gitu, kamu nggak bakalan nyampe ke atas cita-cita kamu ini. Misalnya berkayak segitiga, kamu cuma nyampe sini doang, nggak bisa nyampe sini gitu. Tapi kalau misal kamu ada soul family yang loyal banget sama kamu bisa nyampe sini full. Kamu bakal narik sesuatu yang baik full di hidup kamu kayak gitu, oke? Jadi itu alasan kamu dilahirkan itu untuk menemukan jalan kamu sendiri ya, kayak gitu. Oke, jadi selama hidup kamu selalu cari tujuan kamu gitu sampai ketemu. Oke. Untuk zodiak sendiri sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Chariot sendiri itu identik sama ini ada Archangel Metatron. Berarti Archangel Metatron ini
kenanya sih ada di Sagi juga nih. Biasanya kenanya di Sagi, Archangel Metatron, terus ada di Aqua juga ada kayaknya kena. Ini The Seven, berarti ada di Libra. Oke, untuk inisial ada K, ada X, ada D, ada C, ada V, ada A, ada Q. Oke, jadi inisialnya ada K, ada X, ada D, ada C, ada V, ada Q. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye. Oke, bagi kalian yang pilih pile nomor 2, itu ada Citrine. Alasan kamu hidup di dunia adalah untuk menikmati richness, untuk menikmati material things, duniawian, gitu ya. Di sini ada Queen of Fire, di sini ada Balance, di sini ada Ten of Air, ada Strength. Oke. Jadi, alasan kamu dilahirkan ke dunia ini adalah agar kamu bisa mendeklarasikan kemandirian kamu, kreativitas kamu, sampai orang-orang tuh nggak bisa ngeremehin kamu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kalau orang-orang banyak ngeremehin kamu, berarti kamu belum sampai di life purpose-nya kamu, gitu ya. Belum sampai di titik dimana kamu kena di alasan kamu hidup, gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu nonton ini terus ternyata kamu sudah pede atau nggak ada lagi nih yang bisa remehin saya, misalnya kayak gitu, ya itu congratulations misalnya kayak gitu. Karena versi terbaiknya dari diri kamu sendiri adalah sangat-sangat pede, hangat, terus pinter, terus kayak yang banyak banget blessingnya, ibarat kayak gitu ya. Terus kamu juga, alasan kamu hidup di dunia ini adalah untuk mempelajari caranya menyeimbangkan, terus memaafkan, terus kayak saling bekerja sama gitu sama orang, terus belajar kesabaran kalau misalnya segala sesuatu tuh punya divine timingnya, gitu ya. Jadi jangan rusuh. Jadi ibaratnya alasan kamu hidup itu untuk belajar untuk tidak rusuh akan sesuatu, gitu ya. Terus kamu juga mungkin di hidup kamu juga ngalamin kehidupan sulit ya, situasi sulit, terus kayak banyak banget perubahan, terus kayak, tapi tenang aja. Jadi segala sesuatu, kalau misalnya kamu sudah bersakit-sakit dulu, kamu tenang aja, kamu bakalan dapet senang-senang kemudian, kayak gitu. Dan kamu juga nanti bakalan dikasih inner strength atau mungkin kekuatan diri kamu, kayak gitu. Terus kamu juga akhirnya bisa lebih ngerilis hal-hal buruk yang kamu biasa katakan ke diri kamu sendiri, kayak gitu. Self-sabotase juga kamu sudah dikurangi. Terus kayak kamu tuh bisa memaafkan orang. Jadi intinya tema dari hidup kamu pada saat ini adalah, ketika kamu hidup di lifetime ini adalah tentang memaafkan, terus mandiri dan kreatif, gitu ya. Itu tuh yang alasan kamu hidup itu, gitu loh. Dan walaupun memang dalam prosesnya mungkin ada situasi sulit atau mungkin tiba-tiba banyak yang berubah, ya it's okay gitu, karena itu adalah prosesnya, gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir sama hal itu, gitu. Terus di sini juga ada passion, ya jelas sekali ada healing, ada dream. Oke. Kamu lahir ke dunia ini adalah, mengapa kamu lahir di dunia ini? Karena memang Tuhan tuh pengen kamu tuh gapai cita-cita kamu sebenarnya. Apapun cita-cita kamu, sekecil, misalnya ibaratnya, cita-cita saya tuh nggak terlalu tinggi kayak orang-orang, misalnya kayak gitu, nggak apa-apa, gitu. Kamu tuh berhak untuk bisa bermimpi, kamu berhak untuk punya harapan, kamu berhak untuk punya cita-cita. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu udah nggak bisa ngambil cita-cita kamu, jangan ada di energi seperti itu terus-terusan, gitu loh. Karena tujuan kamu lahir ke dunia adalah untuk mengejar atau untuk mencapai, untuk mendapatkan cita-cita kamu, kayak gitu. Di sini juga kamu dilahirkan juga untuk bisa healing ya, entah itu nge-healing diri kamu sendiri ataupun nge-healing orang lain juga, gitu loh. Karena di sini ada kartu balance, ada Zadkiel, dan juga ada Ariel. Ariel ini adalah Archangel yang memang ini suka collab sama Archangel Raphael yang notabene itu tentang healing. Jadi memang kamu tuh ditugaskan ke dunia ini untuk menghealing diri kamu, setelah itu menghealing orang lain, kayak gitu ya. Walaupun misalnya nggak terlalu dengan hal-hal yang ibaratnya wah menyembuhkan orang, tiba-tiba
gini tiba-tiba gitu, enggak juga. Tapi dengan kamu bisa meringankan beban orang lain dengan cara mendengarkan curhatnya orang lain ataupun ngasih saran ke orang lain, itu juga nge-healing orang loh. Jadi kamu tujuannya untuk healing orang dan healing diri kamu sendiri, dan kamu juga tujuannya untuk bisa kamu dibekali kesabaran lebih dari orang lain loh. Jadi pergunakan itu dengan baik ya, karena tujuannya juga, misal tema dari hidup kamu sendiri adalah memaafkan, kesabaran, healing, kejar cita-cita kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Oke. Terus di sini ada thinker. Ini ada kartu 4, ada angka 44, berarti 8 gitu kan. Master number 44. Tadi itu ada sih trend tentang material world juga. Jadi di sini ada kartu 448, itu tentang wealthy juga, tentang material world, tentang duit. Jadi kalian lahir di dunia ini adalah untuk menikmati uang, untuk menikmati kekayaan juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian mensabotase diri kalian, oh saya ya nggak yakin saya bisa dapat sukses, atau saya nggak yakin saya dapat kaya karena mungkin keluarga saya begini misalnya gitu kan ya, bukan dari kalangan orang kaya, bisa kayak gitu. Kamu jangan terlalu mikir kayak gitu ya. Apapun yang kamu pikirin di lifetime ini itu bakal jadi kejadian di realita kamu. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu gitu ya. Di sini pikiran kamu bisa powerful banget untuk narik rezeki buat kamu. Jadi tolong jangan gunakan otak kamu tuh untuk overthinking kayak gitu. Itu overthinking itu yang bakal bikin kamu tuh ada di situasi sulit gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan alasan kamu dilahirkan itu adalah untuk menikmati uang, menikmati kehidupan ini dengan uang gitu ya. Gitu, jangan sampai disabotase gitu. Nggak seru banget gitu ya, cuma susahnya doang di dalam hidup tapi nggak nerima seru-serunya kan gitu ya. Asalkan kamu tahu ini untuk ngejar cita-cita kamu gitu kan ya, dikejar lah gitu ya cita-cita kamu. Untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Leo, angka 11, 14, 25. Sini juga ada Taurus, terus ada Leo, ya jelas Leo. Ini inisialnya ada I, ada J, ada K, ada N, ada V, ada W. Ini inisial kamu. Kalau nggak ada, ya udah mungkin di zodiak yang tadi sudah aku sebutkan tadi. Oke, I, J, K, N, V, W nih. Kalau misalnya nggak ada juga, mungkin kamu resonate sama situasinya gitu tuh ya. Asalkan kamu tahu kehidupan kamu tuh seperti ini, misalnya kayak gitu ya, berarti tolong dijalankan ya alasan-alasan hidupnya, berarti purpose kamu juga, tujuan kamu hidup di dunia ini juga gitu. Oke, aku kira cukup untuk file 2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingan lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 3 itu White Howlite, ini identik juga sama natural, hal-hal natural. Berarti alasan kalian dilahirkan ke dunia adalah untuk mengajarkan atau memberi contoh kepada dunia ini bahwa otentik itu penting, menjadi diri sendiri itu penting. Di sini ada release, ada Four of Fire, di sini ada Seven of Water, di sini ada High Priestess. Oke. Jadi mungkin kalian ngerasa kalau misal sekarang lagi ada di situasi yang sulit gitu kan ya, ataupun kamu lagi situasi kamu tuh lagi nggak bagus, intinya kayak gitu, tenang aja, itu bakalan berakhir kayak gitu, bakal ada transformasi juga. Terus ditambah lagi di sini juga kamu alasannya adalah kenapa kamu lahir di dunia adalah untuk bisa ngerasain spiritual transformation ya. Mungkin di lifetime sebelumnya kamu belum bisa sampai ke level tertentu, akhirnya kamu di lifetime yang ini bisa sampai di level yang lebih tinggi dari lifetime yang kemarin kayak gitu. Terus alasan kamu dilahirkan itu karena untuk lebih ngerasain loh, oh cara hidup manusia tuh begini, oh cara kedamaian itu loh seperti ini. Jadi belajar tentang kedamaian, terus abundance juga, rezeki gitu. Terus kayak kamu juga belajar tentang happy home life itu kayak apa gitu kan ya, kayak yang kehidupan bahagia di keluarga itu kayak apa sih kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu ngerasain sukses tuh kayak apa sih. Jadi kalau misalnya kamu sekarang ngerasa kalau kamu sendiri belum sukses, tenang aja,
kamu bakal dikasih kesuksesan di lifetime ini gitu, karena itu salah satu soul purpose-nya kamu atau tujuan hidupnya kamu kayak gitu. Jadi santai aja gitu tuh ya, jangan terlalu pusing, nikmatin aja yang ada gitu tuh. Pastikan diri kamu damai, dipastikan otak kamu damai gitu ya. Terus di sini juga banyak banget pilihan gitu ya, ibaratnya kamu dikasih pembelajaran untuk bisa milih sesuatu dengan baik, milih sesuatu dengan yang sesuai dengan diri kamu kayak gitu. Terus jangan menunda-nunda. Jadi ibaratnya kayak yang kenapa kamu dilahirkan itu karena untuk bisa nyelesain segala sesuatunya dengan tepat waktu, dengan baik gitu loh. Jadi jangan menunda-nunda sesuatu. Terus ditambah di sini juga untuk mengasah kamu, intuisi kamu, kesabaran kamu, terus kayak yang kamu tuh lebih berhati-hati lagi sama perlakuan kamu ke orang lain, berhati-hati lagi sama sesuatu yang memang sedang kamu usahakan kayak gitu ya. Jadi alasannya kamu hidup di dunia ini adalah untuk belajar. belajar mendengar intuisi sendiri, ngerilis karma-karma kamu yang diinkarnasi kemarin. Setelah itu juga lebih connect lagi sama Tuhan kamu, cara kamu berdoa, cara kamu meminta itu kayak apa, kayak gitu. Jadi dan kalau misal kamu sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu, ibarat ya, tugas untuk tidak menunda-nunda, terus lebih sering mendengar intuisi kamu sendiri, lebih sabar, atau misal kamu sudah menguasai caranya berhati-hati menghadapi sesuatu, terus kamu juga sudah mempelajari atau menguasai spiritual transformation-nya kayak gitu, akhirnya apa, kamu bakal dikasih hadiah berupa pemenuhan diri, kedamaian, dan juga rezeki-rezeki, mungkin kesehatan, uang, cinta, yang kayak gitu tuh kamu bakal dijamin gitu tuh. Kamu pasti bakal happy di hidup ini setelah kamu selesai melaksanakan tugas-tugas kamu. Di sini ada wild, di sini ada take off your mask, jelas. Tadi aku bilang di white highlight itu tentang itu kan, tentang purity atau authentic self. Dan di sini juga mungkin kamu lebih sering untuk pakai topeng ya sama orang lain karena takut orang lain ngejudge kamu, atau mungkin karena takut orang lain juga punya niat jelek sama kamu, akhirnya kamu udah pasang topeng duluan ke orang itu gitu. Padahal belum tentu orang itu tuh punya niat jelek sama kamu, tapi kamu sudah berjaga-jaga karena kamu takut. Jadi pelajarannya untuk lahir di dunia ini itu adalah untuk dilepas, be authentic. Jadi diri kamu sendiri, be free ya guys gitu. Kamu bebas untuk ngelakuin apapun, kamu bebas untuk ibaratnya bebas untuk milih jalan kamu sendiri kayak gitu dengan baik. Jangan ngerasa terjebak sama sesuatu kayak gitu. Sebenarnya jebakan yang ada di realita kamu, misalnya kamu ngerasa terjebak nggak bisa kemana-mana, nggak tahu mau ngapain, misalnya kayak gitu, kamu ngerasa terjebak karena kamu sendiri yang buat jebakan itu. Coba kalau misal seandainya kamu lebih sabar, atau kamu lebih tidak menunda-nunda sesuatu, terus kamu juga ngedengerin intuisi kamu sendiri, mungkin kamu nggak bakal ngerasa terjebak atau ngerasa nggak bebas kayak gitu. Karena kebebasan itu yang datang dari diri kamu sendiri kayak gitu. Tambah lagi kamu juga terlalu neken perasaan kamu sendiri dan nggak jadi diri sendiri juga karena pasang topeng kan. Di depan orang iya aja, ternyata malam-malamnya nangis, atau malam-malamnya kayak yang marah-marah sendiri, nggak jelas kayak gitu. Karena kamu nggak pasang, ibaratnya nggak pasang diri kamu yang otentik, yang asli diri kamu nih gitu tuh. Gitu. Jadi ya tujuannya untuk discover diri kamu sendiri dulu sih sebenarnya, yang nomor satu. Untuk lebih tahu diri kamu sendiri kayak apa. Nanti kamu bakal dapat blast. Di sini ada master number 22. Blast. Hidup kamu bakal seimbang dari segala sisi. Karena di sini ada four of fire juga, berarti stabilitas gitu. Kamu dijamin stabilitasnya kalau misalnya kamu memang sudah jalanin tugas kamu gitu loh. Tugas kamu di dunia ini. Tugas kamu untuk lepas dari rasa terjebak dan nggak bebas. Lepas dari lepas dari pikiran-pikiran kamu yang suka nunda-nunda sesuatu. Kayak gitu. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Sagittarius, terus ada Cancer, ada Pisces, Scorpio, ada Pisces, ada Taurus. Inisialnya ada D, ada F,
ada K, ada X, ada U. Oke, ini inisialnya D, F, K, X, U. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan juga. Kalau misalnya nggak ada juga, kamu bisa sesuaikan aja sama situasi yang ada gitu. Kalau misalnya situasinya resonate tapi inisialnya nggak resonate, it's okay gitu. Karena ini jalan reading ya guys gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2, PL3, PL terakhir ya. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Ami di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye!